Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel video saya. Masih bersama saya dengan Mas Purwo. Kali ini saya akan membahas ya, bagaimana sih cara mencicil emas. Mungkin dari teman-teman sudah banyak yang tahu prosedur penyicil emas itu apa saja, tapi untuk teman-teman yang belum tahu, baru mau menyicil emas, ini saya bagikan tips-tipsnya atau cara-caranya untuk teman-teman yang baru mau berinvestasi di emas. Tentunya teman-teman juga ingin tahu informasinya seperti apa, nanti kelebihan mencicil emas itu seperti apa, prosedur emas seperti apa. Silahkan tonton video ini sampai habis, nanti akan ada tips-tipsnya dan keuntungan-keuntungan kita memiliki emas atau berinvestasi dengan emas ini. Nah, tentunya ini saya kutip ya dari website Pegadaian ya. Kebetulan saya dulu juga pernah bekerja di Pegadaian, sedikit menambahkan atau sedikit membagikan tips-tips serta cara-caranya kita mencicil emas di Pegadaian ya, saudara-saudara teman-teman semuanya. Dari yang pertama dulu ya, pertama kita harus tahu itu mengapa kita harus mencicil emas. Nah, mengapa sih kita harus mencicil emas? Keunggulan dari mencicil emas adalah emas batangan dapat dimiliki secara cicilan juga, secara cicilan bisa, secara cash juga bisa, teman. Kalau kita kan spesifik ini untuk yang cicilan. Proses mudah dengan layanan yang profesional, alternatif investasi, aman untuk menjaga portofolio aset Anda. Misalkan aset Anda ini tujuan untuk tabungan, untuk ke depan emas ini juga aman, liquid. Sebagai aset emas batangan sangat liquid untuk memenuhi kebutuhan dana Anda yang mendesak. Misalkan Anda mendesak, butuh dana cepat, ya emas solusinya. Kita jual ke toko emas atau kita gade ke Pegadaian juga cepat. Tersedia pilihan emas batangan mulai dari 0,5 gram sampai sekilo, 3 kilo, 4 kilo juga kalau kita ada uang juga gampang gitu loh. Terus yang kemudian uang muka mulai dari 15% sampai dengan 50%, tergantung kita. Uang muka mau 90% juga boleh gitu loh. Lebih baik jangka waktu angsuran mulai dari 1 bulan sampai 36 bulan, jangka waktunya fleksibel, terserah. Cicilan emas tetap setiap bulannya itu flat. Dari awal kita perhitungannya sudah flat. Mau kita tentukan seberapa dulu kita setujui, nanti juga flat. Jadi sudah enak gitu, tidak bunga fluktuatif, tidak tersedia dari berbagai, dan terutama di Pegadaian. Nah, ya ini tersedia berbagai macam pilihan emas standar ternama mulai dari Antam sampai dengan UPS ya, yang 24 karat LM ya, logam mulia. Nah, kemudian apa sih yang harus dilengkapi kalau kita mau mencicil emas? Yang pertama adalah mengisi formulir cicilan emas. Yang kedua, melampirkan fotokopi kartu identitas atau KTP. Atau yang ketiga, membayar uang muka senilai, terserah, minimal 15%. Terus menandatangani akad kreditnya itu, kita mencicilkan, ya sama aja, kita mencicil juga mengkredit itu sama aja. Hanya istilahnya saja yang berbeda. Nah, bagaimana sih perhitungannya kalau bagi teman-teman yang belum tahu perhitungannya seperti ini. Pembiayaan logam mulia hanya dengan 1% per bulan dari nilai logam mulia, cukup membayar uang DP sebesar 20% dari logam mulia tersebut, begitu. Bunganya hanya 1% ya, teman-teman. Jadi kalau kita dari logam mulia tersebut, kemudian ada yang ditanyakan juga, bagaimana sih perbandingan harga produk mulia dengan harga di pasaran? Nah, perbandingannya hampir sama dengan pasaran, hanya saja Pegadaian atau pihak yang hanya Pegadaian harga pembelian kembali buyback yang lebih tinggi dari pasaran. Biasanya Pegadaian juga seperti itu. Apalagi kalau kita kenal orang Pegadaian atau orang-orang ya yang bekerja di Pegadaian, kita bisa nitip jual emas dengan harga bukan buyback, dengan harga beli kita gitu loh. Harga jual Antam ya lumayan kalau kita investasi di emas, terus kita kenal orang Pegadaian. Setelah kita mencicil beberapa bulan ya, terus kapan sih kita sudah bisa diterima emas ini pembelian secara tunai? Bisa langsung diterima ya. Terus dapat langsung diterima kalau tunai. Untuk pembelian secara angsuran, maka logam mulia diterima ketika melakukan pelunasan. Nah, begitu sebulan sebelumnya kita sudah mau melunasi, misalkan ini bulan depan lunas ya, bulan depan ini kita juga sudah bisa terima begitu pelunasan, kita bayar lunas, logam mulia juga sudah diterima. Apalagi kalau cash ya, hari itu juga. Nah, sekarang kan orang bingung, misalnya sudah punya emas nih, nah kita harus jual kemana, terus harganya seperti apa. Dijual kemanapun emas itu sangat mudah, ke toko emas juga mereka rata-rata ya. Kalau logam mulia patokannya juga harga Antam ya.
kita juga update aja ke Antam, misalkan kita mau jual harga buyback hari ini berapa. Nah, biasanya toko emas juga juga sesuai standar Antam, begitu juga Pegadaian. Nah, kita juga kalau misalnya mau jual nggak usah ragu kemana ke toko emas juga. Misalkan toko emas membelinya lebih rendah, Anda tinggal tunjukkan, ini loh harga buyback Antam hari ini sekian. Nah, mereka juga akan berpatokan standar seperti itu. Juga mereka menjual juga standarnya dari Antam kok. Nah, itu mudah aja kalau kita sudah memiliki emas itu jangan takut, jangan bingung kalau menjualnya kemana gitu. Yang bingung itu kita membelinya, uangnya dari mana gitu. Nah, itu adalah kurang lebih ya prosedurnya membeli atau mencicil emas atau secara kredit di Pegadaian. Tentunya lembaga-lembaga lainnya juga menyediakan cicilan di Bank BNI, Bank BRI tentunya juga ada yang memberikan cicilan emas seperti itu. Cuman mereka juga mensyaratkan persyaratan yang berbeda-beda, tapi garis besarnya juga seperti itu. Tentunya kalau teman-teman ingin membeli emas yang nggak harus di Pegadaian, terus di lembaga-lembaga yang lainnya juga kemungkinan juga sama, nggak beda jauh, cuman yang saya ulas ini di Pegadaian. Di Pegadaian ini kenapa saya sarankan, karena cabang-cabangnya juga banyak, di dekat-dekat rumah kita juga banyak. Nah, itulah teman-teman yang dapat saya bagikan mengenai cicilan emas di Pegadaian. Tentunya kenapa saya pilih Pegadaian sebagai saran untuk teman-teman mencicil di sana, karena selain mudah ya, sekarang mudah dijangkau tempatnya juga. Rata-rata sudah banyak cabang-cabang Pegadaian yang dekat-dekat rumah kita, karena mudahnya dijangkau. Nah, yang kedua, bisa mencicil atau kredit di emas di Pegadaian ini. Nah, kalau misalkan mau kredit kan, misalnya mau cicil juga, yang menyediakan, terus yang dekat rumah kita ya, saya sarankan di Pegadaian ini. Kalau mau cash ya bisa juga ke Pegadaian, bisa juga ke toko emas, banyak toko emas yang menyediakan menjual atau logam mulia secara cash juga. Kalau misalkan teman-teman mau beli cash, segera dapat barangnya. Mereka juga standarnya juga dari Antam, harga jualnya. Mereka kalau misalnya teman-teman masih bingung standarnya dari mana, ya tinggal buka di internet harga emas Antam hari ini berapa. Kalau misalkan informasinya sedang turun, ya sebaiknya Anda beli. Kalau sedang naik, kalau Anda masih mau jual, ya sebaiknya Anda jual gitu. Itulah tips dari saya, kenapa sih harus mencicil emas, mengenai cara mencicil emas. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang mau investasi di emas. Jangan lupa like, subscribe video ini untuk update-update video selanjutnya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.